Sejarah Pangeran Cakrabuana. Cirebon merupakan salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat. Selama ini masyarakat hanya mengenal Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di Cirebon. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, tokoh babat Islam di Cirebon atau orang yang pertama membangun pondasi keislaman adalah Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. Mbah Kuwu Sangkan atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana lahir pada tahun 1423 Masehi. Mbah Kuwu Sangkan merupakan anak pertama dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyima Subanglarang. Ibu Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan santri dari pesantren Syekh Kuro di Karawang. Mbah Kuwu Sangkan memiliki dua adik yang bernama Nyimas Rara Santang dan Prabu Kian Santang. Sebagai putra mahkota, Mbah Kuwu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh, dan Mbah Kuwu Sangkan merupakan raja pertama. Perjuangan Mbah Kuwu membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 22 tahun. Ia mulai berdakwah hingga mencapai puncaknya saat ia menduduki singgasana kerajaan Cirebon. Dari situ memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwahnya. Kekuatan yang dimiliki diantaranya Ajian Cakra Biwara, Ajian Pancawarna Tunggal Jati, Aji Waringin Sungsang, dan sebagainya. Pangeran Cakrabuana mulai memerintah Cirebon 1 Suro tahun 1445 Masehi. Memang masih muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun sejak tahun 1445 Masehi hingga tahun 1479 Masehi. Mbah Kuwu juga memiliki kriteria kepeloporan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan sastra dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ia dididik ilmu kemiliteran, politik, dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, ia serahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak, dan kesaktian. Mereka adalah Syekh Kuratulain, Syekh Nurjati, Syekh Bayaniloh, Ki Gede Danuwarsi, Ki Gede Naga Kumbang, dan Ki Gede Bango Cangap. Dakwah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor, yang kemudian mengalir ke Banten. Dari proses dakwah itu, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana lalu didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati. Semasa hidupnya, Mbah Kuwu sendiri memiliki dua istri, yaitu Nyimas Endang Gelis dan Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyimas Endang Gelis dianugerahi anak yang bernama Nyi Pakungwati yang kelak menjadi pendamping Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kuwu Sangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratna Lilis dianugerahi seorang putra yang bernama Pangeran Abdurrahman. Mbah Kuwu ini bukan nama asli, melainkan sebuah gelar. Menurut juru kunci, Mbah Kuwu ini memiliki nama lahir Raden Walang Sungsang dan mempunyai 4 nama lainnya, yaitu Cakrabuana, Haji Abdullah Iman, Syekh Somadullah, dan Mbah Kuwu Sangkan.
Maksud dari gelar Mbah Kuwu Sangkan, yaitu Raden Wala Sungsang, merupakan orang yang mendirikan tanah Cirebon dan menjadi kuwu pertama. Peranan Mbah Kuwu Sangkan yaitu mengislamkan orang yang ada di pedalaman Cirebon.